Oke, hari ini saya akan bahas tentang defense, man-to-man defense dan juga chance defense pada saat chance defense. Konsep dalam man-to-man dan juga situasi pada satu kerlawan di dalam bertahan. Nah, situasi-situasi ini sering terjadi dalam situasi pertandingan sesungguhnya. Nah, jadi nggak cuma man-to-man aja, kan ada situasi-situasi yang tukar lawan. Nah, di mana, kapan, dan bagaimana latihannya nanti bisa kita lihat di sini. Nah, ini video dari Coach Sergio Gargeli yang menurut saya bagus untuk kita gunakan untuk jadi pembelajaran, edukasi juga pemahaman dan hal baru yang kita bisa ambil. Kita mulai ya. Oke. Man to man defense with chance of opponents, main contact. Main concept. Oke. Jadi konsep bermain dalam bertahan. Saya balik lagi di dalam situasi permainan ada situasi yang dibilang defense itu ada bermain di dalam tiga garis atau tiga line dalam defense. Nah, tiga lines dan dua lines ini apa sih gitu. Nah, tiga lines or two lines. Tiga line ini biasanya yang digunakan sistemnya 1-2-1 defense. Jadi ada tiga garis dalam defense. Orang pertama pivot, orang kedua di tengah, flank, terakhir angkor. Nah, sedangkan yang dua line apa? Dua line itu ya seperti dua-dua. Itu biasanya antara tiga line dan dua line ini sering terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Ini 1-2-1. Langsung ke 2-2. Jadi dari tiga line ke dua line. Posisi yang berubah. Jadi situasi-situasi ini yang sering terjadi di dalam situasi pertandingan antara tiga line dan dua line. Kalau di konsep di man to man. Ya, ini konsepnya kita bahas tentang man to man defense. Oke, contohnya seperti ini, seperti pertandingan sesungguhnya dibuat. Nanti ada latihannya. Oke, sama dua-dua line, sekarang bikin tiga lines. Situasi ini selalu terus berubah-ubah dan setiap pemain harus bisa menyesuaikan. Ini ya 1-2-1 ke 2-2, 1-2-1 ke 2-2. Ini defense secara man to man. Oke, apa yang harus dilakukan pada saat defense? Di mana daerah strong face, di mana area strong press-nya. Kapan kita mulai press di area oke. Di pressing yang di pressing adalah bola. Press on the ball. Orang pertama menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain selanjutnya. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Yang harus dipres adalah bolanya. Yang pegang bola yang dipres. Jadi press orang pegang bola, yang lain menyesuaikan. Seperti ini. Press, orang pertama menentukan, yang lain menyesuaikan. Selalu beradaptasi. Bola ya, sekali lagi bola. Pada saat bola jalan, press. Press bola. Ya kalau kita bisa defense seperti ini, ya kita pasti punya keunggulan untuk bisa mengambil keuntungan untuk menciptakan gol pada saat kita bertahan. Precision ala Polon saja. Saya nggak tahu artinya, tapi kita lihat di penjelasan karena bahasanya berbeda. Lihat situasinya, defense orang pertama, orang keduanya tutup jalur pas, tutup jalur pasnya. Kita lihat
orang pertama dan orang kedua dan ketiganya, apa yang dilakukan, lihat pandangannya. Jadi pada saat defense bukan cuma kita fokus dengan biarkan bola fokus di orang pertama. Nah, orang kedua, orang ketiga dan orang keempat lihat bola dan lihat lawan dan bola. Arah bola dilihat, baru atur jarak. Seperti ini. Lihat bola, kemana pergerakannya, lihat orang ketiga, sekarang jadi orang pertama. Ada perubahan-perubahan di situ. Arah bola di mana, antisipasi. Jadi konsep man to man bukan berarti lawannya itu-itu aja. Lihat arah bola, atur jarak. Lihat orang pertama press ketat atau tidak, yang lain menyesuaikan. Dan mengatur jarak dengan lawan. Error dalam defense. Lihat situasinya dalam kombinasi. Kehilangan miss konsentrasi, fokusnya hilang. Ini yang terjadi pada saat kita defense. Ini miss pada saat dia lari. Lihat pemain yang sedikit tidak ada rambut. Kita lihat habis passing, dia lihat lawan, kondisinya antara ikut dan tidak atau stay. Nah, ini juga harus dihindari. Kalau mau ikut, ikut. Dan arah bola juga harus menentukan. Dan orang di belakang pemain yang tidak berambut ini harusnya agak ke dalam. Harusnya. Tapi ini kan miss. Ini kesalahan yang sering juga terjadi di kita. Lihat. Miss harus pasti. Di man to man harus pasti. Harus lawan jelas. Oke. Stop. Ini situasi yang juga sering terjadi. Kita selalu over covering atau covernya berlebihan. Akhirnya pada saat kita orang kedua cover, kita miss dengan lawan kita sendiri. Ini juga yang terjadi pada pemain Spanyol ini. Jadi miss, ada ruangan untuk bisa finishing. Oke. Kita lihat lagi situasinya. Stop. Ini masuk ke dalam tapi miss di orang lawannya sendiri. Jadi sedangkan di sini sedang 1 lawan 1 tetap boleh karena ini jaraknya agak jauh ya, bukan press. Jadi orang keduanya agak mundur lagi tapi memperlebar jarak, tetap lawannya dipegang. Harusnya seperti itu menurut saya ya. Ini kacamata saya dari pandangan saya. Present ala volte comparator ala contraria. Ini salah satu latihan model yang dibuat. Jadi macam-macam latihan banyak ya. Ini salah satu model latihan yang mungkin disukai oleh Coach Sergio Gargelli. Jadi ini model latihan yang bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Menurut saya juga lumayan bagus. Bagaimana defense untuk komunikasi, antisipasi orang pertama gimana, menyesuaikan orang kedua, orang ketiga gimana. Lebih baik kita lihat model latihannya biar lebih enak ya. Tetap latihan sesuai dengan seperti pertandingan sesungguhnya. Agresif, defense, rebut, keras, harus lari, nggak bisa defense jalan, jogging. Ini juga harus dilakukan oleh kita nih. Latihan sesungguhnya, dan ini aplikasi di pertandingan sesungguhnya sama ketat, nggak ada yang pelan-pelan, dilakukan seperti di latihan sesungguhnya. Latihan sesungguhnya dilakukan di pertandingan akan muncul juga sama. Itu biasanya akan sering terjadi. Gitu ya. Ini contoh pertandingannya. Situasi press ketat, kapan, di mana, coveringnya, ini lihat juga.
apa yang dilakukan yang saya bilang tadi, menyesuaikan orang pertama, orang keduanya, tidak press ketat. Oke, ada tukar lawan di situ. Orang kedua, orang ketiga, dan orang di belakang menyesuaikan untuk covering. Ya mungkin kalau menurut saya, kalau apabila kita menggunakan defense man to man, menurut saya kedepannya kita akan lebih baik lagi, terutama untuk akademi ya. Ini penting. Jadi saya harap ya ini juga jadi pelajaran buat teman-teman. Ya kalau ini kan kacamata saya dan ini baik menurut saya buat di akademi. Tapi kalau buat teman-teman enggak ya enggak ada masalah. Tapi ini saya harus share, menurut saya ini baik sekali, bagus. Walaupun pasti ada hal-hal yang kurang, pasti. Karena setiap pelatih punya konsep masing-masing ya. Oke, ini press ketat. Oke, full, no problem, tapi tidak ada masalah. Lihat kapan tuker lawan yang dia bilang tadi, ini press ketat, defense. Ini ada situasi tuker lawan, lihat tuh 2 orang di depan, press ketat, nggak ada yang pelan. Ini error, kesalahannya untuk defense. Ini covering, situasinya nggak jelas, ambil siapa yang mau ambil. Ini mungkin akhirnya di zone defense, tidak tahu untuk apa yang dilakukan. Oke, stop. Di situasi ini sedang man to man, tapi situasinya sampai di sini ada covering, stop, terlewati. Pemain yang terakhir di belakang, tidak ada yang jaga pemain ini yang berada di titik penalti 6 meter. Nah ini harus diantisipasi. Mungkin kalaupun ini mau di covering, pemain yang di belakang ini harus ambil pemain yang di titik 6 meter. Kalau mau covering. Kalaupun tidak, ini harusnya goalkeeper standby. Itu man to man, rapat lagi ke dalam. Oke, situasi ini udah miss 3 lawan 1 karena pemain yang habis di passing udah terlewati karena ada wantu dengan mudah di sana, dan pemain yang di ujung sana yang merah itu free tanpa penjagaan. Jadi ini yang jadi miss pada saat kita defense zone defense. Oke. Ini juga model latihan yang dibuat. Penting dan menurut saya juga efektif untuk teman-teman. Selalu dibuat situasi 3 lawan 3. Komunikasi, lihat arah bola di mana, kemana saya datang, rebut bolanya di mana. Ya, jadi selalu bikin situasi segitiga. Tapi memang agak sedikit berbeda dengan yang saya dapat sekarang. Tapi ini juga bagus menurut saya untuk kita kembangkan. Lihat kondisinya, tutup pass line, tetap organisasi kembali, mulai start. Delay, kembali lari ya, defense lari, nggak bisa nggak fight. Siapa paling dekat ambil bola, yang lain menyesuaikan. Capek iya pasti, defense latihan capek. Ini juga yang harus kita lakukan di latihan. Selalu bikin situasi 3 lawan 3 karena ini penting untuk pemain ya. Ini udah ada contoh model latihannya, apa yang harus dilakukan. Nah, tinggal teman-teman melihat situasi lagi ke depannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang. Ya, sama latihannya seperti pertandingan, agresif, nggak ada pelan, intensitas tinggi, nggak ada yang namanya nggak ada benturan. Ini juga sama. Siapa paling dekat, yang 3 menyesuaikan. Kembali ke posisi awal organisasi, mulai ketat di situ. Posisi awal, orang ketiga menyesuaikan. Kembali organisasi,
Rapi, mulai lagi. Press ketat. Kunci, perkecil. Sama, ini situasi yang terjadi. Delay. Organisasi kembali. Mulai tekan kembali. Tekan kembali, lawan. Oke, orang ketiga menyesuaikan. Organisasi lagi. Itu yang harus dilakukan. Ini yang error. Pas. Orang ketiga datang, ada one two, ada miss. Orang ketiga harus antisipasi, nggak boleh sejajar. Kita ulang. Sorry. Nanti kita ulang lagi. Ini yang harusnya sering di apa? Sebentar. Ini yang oke. Situasi ini, sorry. Situasi ini sering terjadi. Oke, situasi ini pemain ketiga ini harus mundur lagi, stay. Karena pemain yang paling dekat adalah pemain yang paling depan, itu yang di belakang dari pemain yang mau terima bola. Jadi pemain yang ketiga ini stay, tunggu. Karena ada kombinasi dan ini harus diprediksi. Ini yang harus dipahami. Ini errornya ya. Jadi ini juga harus dipahami oleh teman-teman dari latihan tadi. Ini aplikasinya. Kebanyakan ini errornya di sini karena pemain tertarik oleh pemain untuk bawa lawan dan membuka ruangan, dan akhirnya seperti ini terjadinya. Ini yang harus dihindari. Oke, situasi sama, latihan 3 lawan 3. Covering, lihat posisinya. 1 lawan 1, orang ketiga covering. Jadi ini udah gampang banget sebenarnya dilihat buat teman-teman untuk jadi pembelajaran. Lihat covering ya. Apa yang harus dilakukan orang pertama, orang ketiga lihat posisinya, tetap dapat covering, miss. Situasinya tetap man to man ya konsepnya. Ada mark change kapan, di mana. Tadi udah dijelasin. Ini yang terjadi, ketat. Nggak ada pelan. Man to man, 1v1 covering orang pertama orang kedua. Ambil lawan, loss, ketat. Defense gagal. Lihat situasinya, siapa paling dekat. Oke, dapat di depan, sudah jadi finishing. Lari, lihat orang di depan, ada orang di depan, ambil. Siapa yang paling dekat di depan, ambil. Ketat, agresif, muncul lagi. Oke, kalau kira-kira kalau kita latihan seperti ini akan lebih baik nggak ini? Ya, ini kan menurut saya bagus untuk kita lakukan di latihan. Situasinya man to man, covering. Situasinya siapa paling dekat, ambil bola, prinsipnya udah ada. Paralel, selesai. Man to man, pas man to man. Nah, Bang, fisiknya nggak kuat ya, dilatih, latihan yang benar. Ini nanti pasti dapat. Kondisi fisik akan mengikuti dan mungkin nanti tambah pelan-pelan. Oke. Ada situasi mark change, covering, ketat di pinggir. Oke. Pas. Pergi sambil lihat lawan, lihat bola, ada komunikasi tukar lawan, agresif di situ. Sama press ketat. Lihat perubahan tukar lawan. Oke, siapa yang melihat menyesuaikan. Makanya saya bilang tadi harus ada pemain yang orang pertama menentukan, orang kedua, ketiga menyesuaikan. Tapi tetap konsepnya man to man. Ada mark change pasti.
Oke, naik, masuk ke dalam delay. Gak apa-apa, loss. Lihat ada perputaran, defense, delay. Tidak ngerebut, hanya memperkecil jarak passing. Biarkan mereka passing, tidak ada problem. Ini yang harus sering dilakukan. Kontrol, dorong, ada tukar lawan, ada blocking, ini momen tukar lawan. Lihat pada saat di block covering. Nah, itu namanya mark change. Situasi mark change bisa terjadi. Oke, teman terlewati, ada goalkeeper terakhir. Jadi ini yang harus harus lakukan. Aduh, sorry. Ini yang harus dilakukan oleh defense pada saat kapan sih yang harus dilakukan oleh pemain pressing itu kapan, menekan itu kapan nih. Lihat ya, pada saat salah kontrol, salah passing, jelek passingnya, passing pelan, pemain menghadap ke gawang sendiri, press ketat di daerah samping menyerang. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi hal-hal ini penting yang teman-teman harus detail. Momen-momennya, ini momen salah kontrol, press ketat, ini yang harus dilakukan. Perkecil jarak, lihat, rapetin lagi, dia menghadap ke gawang sendiri juga. Ya, ini defense harus ditekan. Oke, mungkin itu sekali lagi. Ini dari kacamata saya sebagai pelatih. Kacamata saya ini bagus, ini baik, ini juga penting buat teman-teman. Tapi kalau memang enggak ada masalah. Ini cuma edukasi, pembelajaran, membuka wawasan. Yang terpenting adalah lihat, pahami, baru lakukan. Oke? Kalau memang tidak paham, ditanyakan lagi sama yang paham. Oke? Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa saya share lagi, saya bisa berbagi lagi. Mudah-mudahan semua apa yang saya kasih bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.